Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sekolah Ternak, Peternak Cerdas, Peternak Untung, Sukses Dunia Akhirat. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkawinan silang. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang IB, kemudian jenis sapi potong yang kita budidayakan. Nah, kita sekarang akan bicara tentang bagaimana menyilangkan sapi antara sapi Bos Taurus dengan sapi Bos Indicus. Kudune piye? Harusnya kita bagaimana mengambil? Apakah setiap kita manggil Pak Mantri langsung Pak kawin Pak limosin Pak kawin Pak simental Pak? Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Semualah kita akui bersama, masyarakat kita dominannya mintanya ya limosin ya simental. Paling dominan ya limosin. Pak aku jual limosin Pak, negak limosin gak usah suntik. Ini yang terjadi di hampir sebagian besar masyarakat kita. Nah, kita akan bahas itu. Kudune bagaimana? Harusnya kita bagaimana melakukan perkawinan silang antara sapi betina kita yang di kandang di belakang rumah ini dengan kawin suntik yang dibawa oleh Pak Mantri. Tetap di Sekolah Ternak. Tujuan pemerintah mengimpor sapi Bos Taurus itu kan menyilangkan, mengumpulkan dua genetik yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang punya kualitas super, melebihi di antar keduanya. Dua induk tadi, Bos Indicus, Bos Taurus dikawin silangkan, anaknya nanti harapannya lebih mengungguli karakter Bos Indicus dan karakter Bos Taurus untuk kondisi lingkungan tropis seperti di Indonesia. Itu sebenarnya tujuan perkawinan silang. Itu sebenarnya tujuannya kawin suntik. Ya memang, kenapa masyarakat kita mintanya limosin simental? Bisa jadi karena memang penampakannya sapinya super gede. Ada yang berat 1 ton, ada yang berat 1,2 ton. Pak Presiden pun ketika Idul Kurban pun nyari sapi yang gede seperti itu. Dan pegawai-pegawai di bawahnya, para petugas dinas mencari sapi yang bisa untuk direkomendasikan ke Pak Presiden, dan itu pun pasti sapi limosin. Apakah sapi nggak limosin bisa? Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Dan juga memang kontes-kontes ternak kita, baik pemerintah ataupun asosiasi, itu lebih dominan menampilkan sapi-sapi limosin simental, sehingga masyarakat secara umum ya wis mau tidak mau mengarah ke sana semua. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita menggiring masyarakat untuk fokus pada pemeliharaan sapi limosin dan simental atau sapi Bos Taurus. Itu menjadi satu koreksi bagi kita bersama. Karena apa? Sebenarnya dengan menyilangkan dua tadi, Indicus Taurus, pertama nanti sapi keturunannya adalah sapi yang tahan terhadap cuaca. Taruh Taurus, sapi limosin simental, dia tidak tahan dengan kondisi cuaca Indonesia yang panas. Maka sebenarnya dia ingin jadi mengumpulkan keunggulan sapi Taurus, keunggulan sapi Indicus. Indicus ini dia tahan terhadap lingkungan Indonesia. Bisa dengan kondisi panas bisa bertahan, kemudian juga tahan dengan penyakit di Indonesia, dengan parasit-parasitnya, kemudian juga dengan pakan yang terbatas, karena lingkungan tropis pakannya terbatas. Dia bisa penyesuaian di sini. Maka sapi putih Brahman PO itu sangat cocok untuk kondisi lingkungan tropis. Sementara Bos Taurus dia punya bodi yang besar, daging yang super, ADG pertumbuhan yang lebih dibanding Bos Indicus atau sapi putih atau sapi lokal. Makanya disilangkan keduanya. Tetapi sapi merah ini dia tidak tahan dengan cuaca. Dia tidak bisa dengan pakan yang terbatas, pakan yang
ecek-ecek, ini bahasa kita kan ecek-ecek ya, makan-makan kering-kering gitu, nutrisi rendah itu masih tidak toleran. Yang toleran sapi putih ini, dan dia juga tidak akan dengan parasit. Gabungkan keduanya memperoleh keturunan yang super tadi. Itu sebenarnya tujuan dari inseminasi buatan, tujuan dari proses kita ngimpor pejantan dari Eropa itu begitu. Bukan menghabiskan sapi lokal, dihilangkan kemudian diganti dengan sapi merah semua. Nah, kita akan menghitung harusnya bagaimana perkawinan itu. Perkawinan itu seperti apa? Tapi sebelum ke sana kita lihat sapi-sapi dari luar, khususnya sapi dari Australia yang mengembangkan Brahman Cross, sapi Brasil yang mengembangkan sapi Brahman, sebagian juga di crossing dengan sapi Bos Taurus dan juga India. Kita lihat ini. Ini adalah bakalan sapi Brahman Cross yang diimpor dari Australia, yang digemukkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging Indonesia. Ini adalah sapi Brahman Cross yang dikembangbiakkan di negara Brasil. Mereka mengimpor Brahman dari India, kemudian disilangkan dengan Bos Taurus, sehingga diperoleh anakan keturunan yang merupakan persilangan antara Bos Taurus dan Bos Indicus. Fenotip yang muncul di sana adalah warna putih dan warna merah. Kemudian anak-anakan dikembangbiakkan juga untuk digemukkan dan diperanak-pinakkan sebagai produksi daging nasional, dan sebagian besar juga diekspor ke luar negeri. Ada dua jenis sapi Brahman, putih dan merah fenotipnya, yang dikembangkan biakan di Brasil, yang notabene punya iklim tropis yang sedikit agak panas dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Anakan-anakan dari sapi Brahman Cross juga digemukkan untuk jantannya, dan betinanya juga dikembangbiakkan sebagai calon indukan untuk dikembangkan kembali. Fenotip yang muncul ada yang warna merah dan warna putih, dan kombinasi antara keduanya. Brasil merupakan salah satu negara terbesar penghasil daging, baik daging sapi maupun daging unggas, yang menjadi rujukan negara-negara yang lain untuk mengembangbiakkan peternakan mereka. Nah, itulah penampakannya. Sapinya putih super besar juga, Pak. Masih bagus-bagus juga, Pak. Nah, ini harus kita kembangkan untuk di Indonesia. Seharusnya begitu. Tetap mempertahankan, apakah disilang nggak boleh. Makanya nanti saya akan tampilkan kawin silang mengukur kapan kita harus dikawin limusin, kapan kita harus kawin PU atau Brahman. Nanti kita lihat tayangan monitor. Apabila kita melakukan perkawinan silang pada sapi kita, dari sapi putih misalnya, kita kawinkan dengan limusin, nanti simulasi seperti ini. Jadi simulasi perkawinan silang 1. Misalnya kita punya sapi Brahman dengan kadar darahnya 100% Brahman murni.
kemudian kita silangkan dengan sapi limusin, yang itu murni. Kalau misalnya kawin suntik, ya berarti dia murni 100%. Maka nanti anaknya seperti apa? Anaknya nanti akan menghasilkan darahnya, genetiknya itu Brahman 50%, kemudian limusinnya 50%. Ini diperoleh dari mana? Jadi Brahman ini, yang 100% ini, dia kontribusi separuhnya, kan separuh-separuh. Induknya separuh, bapaknya separuh. Jadi dia 100% ini dibagi dua. Separuhnya adalah 50. Limusinnya 50 juga, karena ini kan 100. Jadi separuhnya kan 50. Jadi darah Brahmannya 50%, darah limusinnya 50%. Tuh. Nah, kemudian kalau ini nanti kita kawinkan dengan limusin lagi bagaimana? Untuk kawin suntik pasti kadar darah genetiknya adalah 100%. Maka nanti anaknya adalah dia punya genetik Brahman 25%, limusinnya 75%. Ini dari mana dapatnya? Jadi anak dari generasi pertama ini tadi ya, jadi kan dia Brahman, punya darah Brahman 50%. 50%, makanya dibagi dua. Jadinya 25%. Limusinnya dari sini, kontribusi dari induk, dia 50 dibagi 2, 25. Sedangkan limusin dari bapak 100 dibagi 2, 50. Berarti 50 ditambah limusin dari induk betina 25. Berarti sama dengan 75%. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi Brahmannya 25 dari 50 dibagi 2. Limusinnya dapat 75 dibagi dari 50 bagi 2 jadi 25, ditambah 100 bagi 2 jadi 50. 50 tambah 25 sama dengan 75%. Nah, yang perlu diingat adalah perkawinan ini, limusin yang ngawini anak ini tadi nggak boleh limusinnya adalah sama dengan bapaknya. Kenapa nggak boleh? Itu namanya inbreeding, kawin sedarah. Nggak boleh, harus limusin jenis yang berbeda atau pejantan yang berbeda. Dengan demikian tidak terjadi inbreeding. Loh, inbreeding ngapain? Kenapa? Apa nggak boleh? Inbreeding akan menyebabkan sifat atau karakter resesif, karakter yang kurang bagus nanti akan muncul. Kalau di manusia itu namanya incest, atau dalam Islam itu namanya mahram. Jadi nggak boleh, sedarah itu nggak boleh. Karena nanti sifat genetik yang negatif nanti akan muncul di situ ketika kita perkawinan sedarah. Kalau di unggas itu nanti akan kakinya pengkor, paruhnya nanti tidak simetris, nanti akan nyilang gitu dan segala macamnya. Nah, kalau di sapi bisa jadi nanti akan dia pertumbuhannya nggak bisa maksimal, mungkin dia pendek, tidak tinggi dan segala macamnya. Nah, kemudian kalau ini nanti lahir betina misalnya, kita kawinkan lagi sampai besar, kita pelihara, kita kawinkan lagi dengan pejantan limusin. Nah, yang limusin tentunya sekali lagi kadar darahnya 100%. Nanti anaknya bagaimana? Anaknya, jadi kadar darah anak nanti Brahmannya nanti tinggal 12,5%. 12,5%. Limusinnya 87,5. Dapat dari mana? Jadi yang Brahman 25 tadi dibagi 2. Limusinnya yang kontribusi dari induk betina 75 ini dibagi 2. Dan dari bapaknya dibagi 2. 50 dibagi 100 dibagi 2 jadi 50. Limusinnya 75 jadinya 37,5 ya. Jadinya limusinnya, kadar darahnya dari anak yang ketiga ini atau generasi ketiga ini 87,5%. Sedangkan Brahmannya 12,5%. Jadi kadar darahnya itu begitu. Nah, kalau ini nanti betina ini nanti kita pelihara lagi sampai gede, kemudian kita kawinkan lagi dengan limusin, kemudian beranak.
Anaknya nanti bagaimana? Anaknya nanti kadar darahnya 93,75% limusin, Brahmannya 6,25%. Itu sudah, anggap aja sudah pada murni limusin. Kalau pedagang bilang super. Nah, kadang-kadang kita terjebak di sini. Karena sudah kadarnya limusin hampir murni, ya nanti pasti ada problem ketika nanti penanganannya tidak maksimal. Pakannya tidak tidak tercukupi. Kemudian kondisi kandangnya tidak cocok dengan kondisi yang dibutuhkan, panas misalnya, sirkulasi udara nggak lancar dan segala macamnya. Kemudian nutrisinya kurang nggak maksimal, akhirnya kawinnya akan berulang dan berulang. Nah, kalau kita bicara tentang jalur perkawinan silang, maka di situ ada namanya F1, F2 dan F3 sama F4. Nah, F1 itu adalah anak pertama, kemudian dikawinkan lagi dengan pejantan yang sama, maka dia akan muncul F2, F3 dan F4. Kita lihat dari tampilan di sini sudah mendekati murni itu F3. F3 sudah mendekati murni karena 87%. Harusnya F3 itu maksimal sudah. Jangan sampai nanti F3 nanti kita kawin suntik dengan limusin lagi misalnya, kemudian lahir F4 kita pelihara lagi. Insya Allah pasti akan banyak problem di situ kalau tidak syarat-syarat yang saya sampaikan di awal tadi tidak terpenuhi. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi itu alurnya. Sekali lagi yang harus kita catat, masing-masing induk punya kontribusi separuh. Ngitungnya begitu. Nanti dari data sementara ini nanti kita bisa menjadi acuan untuk program jenengan di budidaya ternak sapinya di rumah untuk breedingnya. Itu bisa direncanakan di sana. Kita ingin seperti apa? Ada simulasi yang kedua. Simulasi perkawinan silang kedua. Contoh model lagi sama, masih Brahmanya kita 100%. Kita kawinkan dengan limusin 100% darahnya dengan IB. Nanti keluarnya F1-nya yang tadi saya sampaikan, kita kawinkan lagi dengan limusin, akan beranak F2. Nah, ketika sudah F3, saya sarankan kita kembali ke Brahman 100%. Jadi IB Brahman. Sehingga nanti kita akan memperoleh kembali ke F1. Jadi proses perkawinan pada sapi kita itu maksimal F3. Jangan sampai F4, bahkan nanti F5, F6 dan seterusnya itu jangan sampai. Karena kita tidak ingin mengganti sapi kita menjadi sapi Eropa atau Bos Taurus, tetapi kita ingin menggabungkan karakter-karakter positif antara Bos Taurus dengan Bos Indicus. Kita gabungkan dan kita pelihara. Sudah F3 mentok sudah. F4 ya sudah. Kalau F4 ya malah saya sarankan gemukkan, sembelih saja. Atau putus di situ. Karena kita ingin membudidayakan ternak lebih mudah, praktis, dan harapan kita nanti tiap ternak itu bukan hanya 1 atau 2 ekor, ya minimal 5 ekor lah betina. Tapi dari dalam manajemen budidayanya tidak terlalu repot. Nah, kalau kita sapi yang kita pelihara di belakang rumah kita genetiknya sudah mendekati pada posisi murni Bos Taurus, perawatan ekstra. 1-2 ekor aja kita repot sudah. Tapi kalau dengan genetik yang maksimal F3 lah, penanganannya lebih praktis, minimal kita dapat pelihara 5 ekor. 5 ekor nanti cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang selama ini peternak itu hanya sampingan, ini menjadi sebuah usaha. Nanti saya akan buat simulasi bagaimana beternak 5 ekor itu cukup untuk kehidupan kita, untuk membiayai anak-anak kita sekolah, untuk kehidupan kita sehari-hari lah. Kita nanti akan buatkan simulasinya di perhitungan analisis usaha peternakan sapi potong khususnya untuk breeding
baik sapi ataupun nanti domba akan buatkan masing-masing. Nah, dari sini kita ada program breeding itu ada di situ. Jadi bukan semata-mata kita manggil petugas langsung kawin suntik limusin simental. Kita kembali lagi. Nah, banyak kasus di lapang itu ketika kita sharing dengan teman-teman petugas lapang, ketika sapi limusinnya nggak bisa bolak-balik minta kawin 3 kali, 5 kali, sampai 7 kali misalnya, akhirnya ditawari Brahman, nyantol di IB. Nyantol. Makanya ini menjadi salah satu alternatif solusi terhadap permasalahan. Dan ini juga harus dipahami bahwasanya kita ngawinkan sapi kita itu ada programnya. Ada program di dalam perkawinan silang. Ya seperti itu. Minimal ya atau maksimal adalah F3. Setelah itu kembalikan lagi ke F1. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak dikawin Brahman? Pada F3 dikawin dengan simental misalnya. Kan beda jenis mas misalnya. Boleh nggak? Oke, kita lihat simulasinya ya. Nah ini saya balik ini ya. Kita misalnya punya induk betina limusin sudah. Limusin super. Kita beli di pasar. Anggap aja ini adalah kadar darahnya itu mendekati murni atau F4 93,75%. Nah, kalau sudah punya gini, sudah super begini, kawinkan dengan Brahman. Dengan kadar darahnya 100%, dengan kawin IB tentunya. Nanti bagaimana hasilnya anakannya? Maka akan muncul F1, walaupun tidak bulat 50%, itu mendekati F1 lah, artinya 53. Untuk Brahmannya, limusinnya 46. Estimasi lah, tidak sama plek. Kemudian nanti kita kawinkan dengan limusin, nanti akan lahir jadi F2 dengan Brahmannya 26%, limusinnya 73. Itu hanya estimasi ya, karena tidak bisa sama plek. Kemudian dikawin dengan limusin lagi, maka nanti akan lahir F3. Nah, kalau F3 begini kita kawin dengan simental misalnya, bukan ini kan nggak sama dengan limusin, simental aja. Nah, simental juga masih Bos Taurus, harus kita ingat di materi sebelumnya Bos Taurus yang ada di sekitar kita, khususnya itu kan limusin, simental, dan Angus atau Angus. Nah, ketika kita kawinkan dengan simental, maka nanti akan lahir, nah, loh mas, itu kan limusin cuma 43. Iya, 43. Tapi di sini kan kita jumlahkan dengan simentalnya yang 50%. Artinya apa? Ya artinya 50 tambah 43. Ini kan sama-sama Bos Taurus. Nah, simentalnya 50, limusinnya 43. Sama-sama Bos Taurus. Berarti berapa? 93. Bos Taurus pada sapi kita, anakannya. Nek jantan ramah masalah sih. Tapi kalau betina nanti, kan tentunya repot lagi kita. Makanya itu simulasi perkawinan silang yang bisa kita lakukan. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau misalnya kita punya sapi limusin di rumah dengan kadar darah misalnya hampir murni atau 93%, seharusnya bagaimana? Kalau kita punya limusin di rumah dengan kadar darah murni misalnya, sudah mendekati murni lah, habis gitu, kita kawinnya dengan Brahman yang kadar darahnya 100%. Maka nanti akan lahir F1. Kita kawin lagi dengan, kalau misalnya kita pelihara lagi dengan besar, kemudian jadi limusin 100%, maka nanti akan anak lahirnya kemudian F2. Kalau dia betina, kita pelihara lagi, kita kawin lagi dengan limusin 100% misalnya. Nah, nanti F3 sudah mendekati hampir murni limusinnya 86%. Ya harus kita kembali lagi balik lagi ke awal, menjadi 50% atau F1 dikawinkan Brahman yang 100% IB-nya. Nah, makanya di sini akan kita peroleh Brahman 56% dan limusinnya 43%. Nah, kalau kita polanya begitu,
Maka insya Allah di dalam budidaya ternak kita, breeding kita, sapi potong kita tidak akan ada terlalu banyak problem-problem yang muncul lah. Problem-problem muncul terkait dengan reproduksi kita. Nah, ini saya tampilkan juga anakan-anakan dari persilangan yang sapi limusin dikawin dengan Brahman. Ini hasilnya. Ini jantan F1. Karena dari limusin dikawin dengan Brahman, jadinya F1-nya begini. Ini informasi dari petugas kami di lapang. Umur sapi, karena ini fotonya ambil waktu kecil ya, umur sapi dijual laku 15 juta. Nah, ini juga dijual laku 15 juta. Yang ini laku 18 juta. Ini loh, kok tampilnya beda mas? Ya, kadang kadarnya juga berbeda. Itu juga pengaruhnya apa? Ada yang merah, ada yang putih. Memang beda-beda mas munculnya. Seperti yang video sebelumnya saya tampilkan ya, di Brasil itu kan, atau di Brahman Cross sama, ada yang putih, ada yang merah, variasinya begitu. Fenotip munculnya di Brahman Cross yang di Australia, kemudian Brahman yang di Brasil itu juga variasi fenotip penampakannya berbeda. Ini sama yang tadi sapi Brahman jadi limusin dikawin dengan Brahman, munculnya ini laku 18 juta. Artinya apa? Artinya nilainya bersaing, masih bagus, no problem. Bahkan kemarin juga beberapa petugas kami di lapang juga menyampaikan minta Brahman, fanatik Brahman. Mau kok Brahman mas? Pak, mau dibudidayakan lagi, dikawinkan gitu. Jadi ketika mau di IB nggak bawa setro Brahman, akhirnya minta ditunda. Dia minta ditunda. Lain waktu saja, nanti saya minta Brahman begitu. Nah itu alhamdulillah ada kesadaran di masyarakat peternak kita tentang program kawin silang. Jadi crossbreednya itu ada manajemennya, ada aturannya. Tidak melulu harus sapi limusin, sapi mental, Bos-Taurus. Tetapi kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kita ada program di situ. Bagaimana anakan yang harus terjadi. Anakan-anakan sapi yang kita pelihara. Kalau kita lihat di pasar-pasar sapi putih, sapi Brahman itu sudah mulai hilang. Itu eman dan itu harus kita rubah lagi polanya. Saya bukan fanatik ke Brahman, tapi pengaturan program breeding itu ada. Program itu ada. Bukan kita hanya melulu dikawin limusin simental saja, sapi Bos-Taurus. Tapi kita ada perencanaan program di situ. Oke, rekan-rekan sekalian, sudah bisa dipahami perkawinan silang? Paham ya? Kadar darahnya berapa persen, harusnya sapi Brahmannya berapa persen, sapi limusinnya berapa persen, sapi putihnya berapa persen, sapi merahnya berapa persen, kita silangkan di situ. Itu sebenarnya tujuan kita di dalam perkawinan silang. Sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan genetik yang lebih super lagi. Semoga bermanfaat. Salam.